Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta bi amrika sahla. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di malam mulia, malam Jumat. Kita sekarang berada di hari Khamis, malam Jumat, dan kita disunnahkan berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah tema kita di malam hari ini dengan judul apa yang akan saya lakukan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Saya akan berbicara atas nama diri saya dan kita semuanya pasti. Ketahuilah bahwa setiap hari Anda berada dalam taat, maka Anda berada di dalam surga dunia. Halo? Ketahuilah bahwa jika Anda setiap hari dalam taat, maka Anda sedang berada di surga dunia. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inna fid dunya jannah man lam yadkhuluha falan yadkhula jannatil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini terdapat surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga dunia, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu yang dimaksud dengan surga dunia? Adalah surga ketika kita berada di majlis ta'lim, ketika kita dalam ibadah, dalam amal soleh. Ini yang disebut dengan surga. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dalam sunan beliau, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman surga, maka ikutlah kalian bergabung di dalam surga tersebut. Bergabunglah dengan mereka yang berada di taman surga. Kata sahabat radhiyallahu alaihim, apa itu taman surga ya Rasulullah? Beliau mengatakan, hilaqud dzikr, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Inilah majlis yang disebut taman surganya Allah. Maka selayaknya, seharusnya bagi seorang muslim tidak lupa tempat tinggal pertama kita. Tempat tinggal pertama kita adalah surganya Allah. Karena Allah ciptakan Adam dan Hawa, kemudian Allah tempatkan mereka di dalam surganya. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa kembali ke tempat asal kita, adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada istirahat di dalam dunia, istirahat ketika berada di dalam surga. Apabila Anda ingin istirahat di akhirat, maka Anda harus lelah, harus capek di dalam dunia ini, berbanyak sholat, berbanyak puasa, dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Nanti akan Anda metik hasil daripada ibadah kita di dunia, di akhirat nanti ketika berada di dalam surganya Allah. Perhatikan para penduduk dunia, mereka yang tinggal di dunia, penghuni bumi ini. Mereka ini susah payah berusaha mencari rizki. Mereka bekerja keras untuk meraih nafkah untuk keluarga mereka. Coba bayangkan,
Kita ini bekerja keras selama 1 bulan full untuk mendapatkan gaji, atau harapannya dapat gaji dan juga naik pangkat. Maka yang paling kita harus dahulukan adalah surganya Allah, yang kita harus capek lelah untuk mendapatkan surga tersebut. Kalau kita di dunia saja yang akan binasa, yang akan dihancurkan oleh Allah, yang akan sirna, bayangkan kalau dunia saja yang sementara, kita bekerja keras untuk apa? Meraih gaji, meraih kedudukan, kemuliaan, jabatan dan seterusnya. Lebih kita harus dahulukan adalah tempat yang abadi, adalah akhirat, dan terutama adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seluas langit, seluas surga ini adalah seluas langit dan bumi. Bayangkan dulu orang soleh kalau baca Al-Quran beda dengan kita. Kadang-kadang cuma hanya rutinitas aja baca Quran, tapi kita tidak faham apa yang kita baca. Maka dikatakan baca atau tadabbur. Lebih bagus tadabbur. Tadabbur 5 ayat saja, memahaminya, mendalaminya, lebih bagus daripada Anda baca 30 juz. Tapi ada waktu-waktu tertentu kita mengejar pahala, seperti Ramadan. Kita mengejar banyak khatam Quran, seperti Imam Syafi'i. Di bulan Ramadan sampai beliau khatam Quran 60 kali. Di luar Ramadan sehari sekali. Berarti sebulan 30 kali. Jadi di Ramadan double beliau khatam Al-Quran. Kenapa? Mereka itu berusaha menghayati, mengamalkan. Bukan hanya cuma kita seperti kita baca. Seperti dulu para sahabat, mereka ini kalau turun 5 ayat, 10 ayat, mereka baca, mereka amalkan. Turun 5 ayat berikutnya, mereka baca, mereka hafal, mereka amalkan, dan seterusnya. Kenapa? Agar mereka bisa menjadi manusia yang hidup dengan Al-Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran. Ada orang soleh dulu membaca surat Ali Imran, membaca ayat yang sering kita dengar kalau lagi ada kegiatan atau di dalam salat 5 waktu. Apa ayatnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah. Karena jika kalian meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian akan diampuni, kalian akan diberikan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Apakah di dalam ayat ini ada kalimat-kalimat yang buat kita nangis? Tidak. Nggak ada. Nggak ada azab, nggak ada siksa kubur, nggak ada siksa neraka. Tapi beliau kalau baca, beliau menangis. Kata istrinya, mengapa engkau menangis? Sedangkan di dalam ayat ini tidak ada azab. Kenapa kau menangis gitu? Engkau di sini, di dalam ayat ini disuruh bersegera meraih ampunan Allah. Kalau diampuni, dapat surga seluas langit bumi. Nggak ada sesuatu yang membuat Anda menangis. Coba perhatikan bagaimana pemahaman para salafus saleh dulu terhadap Al-Quran. Sampai beliau mengatakan, apa arti surga? Coba bayangkan. Apa arti surga seluas langit dan bumi dan saya tidak punya tempat di situ? Itu yang membuat beliau meneteskan air mata. Surga begitu luas, seluas langit dan bumi, tapi saya nggak punya tempat. Buat apa? Yang luas itu buat siapa? Kalau saya tidak punya tempat di situ, buat apa bagi saya? Maka oleh karena itu dia meneteskan air mata. Maka para salafus salih dan orang-orang salih berusaha untuk mendahulukan apa? Perintah Allah, ibadah kepada Allah. Maka mereka qiyamul lail, mereka salat tahajud, sampai kadang-kadang mereka itu mendahulukan daripada istirahat mereka. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, siang hari sibuk, nggak istirahat, malam hari juga istirahatnya berkurang. Kenapa? Kata orang di sekitar beliau, khususnya di akhir hayat Sayyidina Umar, engkau ini perlu istirahat di malam hari atau siang hari. Kata beliau, kalau saya istirahat di siang hari, saya telah mensia-siakan tugas saya kepada rakyat, umat. Ya kalau saya tidur siang hari, nggak ngurusin umat, tugas saya gimana? Yang kedua, kalau saya tidur di malam hari, saya telah mensia-siakan diri saya. Karena saya sebagai muslim wajib beribadah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka dulu itu salat malam, salat tahajud itu tidak tertinggal. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, mereka itu salat tahajud, salat malam, sampai mereka udah mulai ngantuk, mereka langsung ngambil wudu lagi, memperbaharui wudunya lagi. Sampai dia pegang kasurnya dan dia mengatakan apa? Ya firashi, wallahi innaka lalayyin. Kasur saya ini empuk, enak. Tapi kasur saya di surga lebih empuk lagi.
lebih bagus lagi. Maka oleh karena itu mereka terus beribadah sampai waktu terbitnya fajar. Sampai Imam Syafi'i ditanya, "Ma laka tudminu imsakal 'asa walasta bidha'if?" Kenapa kau membiasakan diri pegang tongkat atau kayu semacam tongkat? Sampai dikatakan beliau, "Kenapa kau pegang tongkat sedangkan Anda ini bukan orang yang lemah?" Biasa kalau yang pegang tongkat itu kita lihat ya orang tua, padahal itu kan mungkin salah satu kebiasaan Rasulullah. Maka tiba-tiba Imam Syafi'i ditanya, "Kenapa kau pegang tongkat sedangkan ini bukan orang lemah?" Kata Imam Syafi'i, "Liudzakkira nafsi anni musafir." Untuk mengingatkan diri saya bahwa saya orang musafir. Artinya apa? Ini di dunia bukan tempat tinggal, tapi kita di dunia ini tempat kita meninggal. Gak ada yang tinggal di dunia. Dunia itu tempat kita meninggal. Artinya kita akan meninggalkannya. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu an pegang tongkat ini untuk membiasakan diri bahwa saya ini bukan tempat tinggal saya. Saya ini musafir. Saya sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah tujuan utama kita. Tidak bisa dibungkiri. Maka pernyataan yang beredar tentang Rabi'atul Adawiyah yang kita sering dengar adalah pepatah Rabi'atul Adawiyah, wanita ahli ibadah, bahwa dia mengatakan, "Ya Rabb, kalau aku beribadah kepadamu karena surga, jangan masukkan aku di surga. Kalau aku beribadah karena takut neraka, masukkan aku di neraka." Itu nggak ada. Itu bohongan, itu dusta atas nama Rabi'ah. Kenapa? Nabi aja bilang, "Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah." Nabi aja minta surga, masa Rabi'ah bilang enggak? Maka ulama bilang pernyataan ini dusta atas nama Rabi'atul Adawiyah. Enggak mungkin ada. Oh, semua kita cari surga kok. Cari ampunan Allah, cari surganya Allah. Masa Rabi'atul Adawiyah tingkatannya lebih tinggi dibanding Rasulullah? Ya kan enggak mungkin. Sedangkan Nabi bilang, "Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar." Artinya apa? Nabi aja minta surga, berlindung dari neraka. Masa Rabi'ah meminta agar dia dimasukkan dalam neraka, kemudian dijauhkan dari surga? Itu kan pernyataan yang kurang tepat. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, semua kita orang beriman berusaha untuk mencari ridhanya Allah, surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata kepada Raja ibn Haywah, beliau mengatakan apa? "Wahai Raja, aku ini punya jiwa yang ambisi. Kepingin apa aja, saya berusaha mendapatkannya. Saya berambisi menikahi Fatimah binti Abdul Malik." Fatimah anaknya khalifah di saat itu. Fatimah binti Abdul Malik, lalu saya menikahinya. Kemudian saya ingin menjadi wali kota. Saya jadi wali kota Madinah. Kemudian jiwa saya berambisi, diri saya ini berambisi, sehingga saya kepingin jadi khalifah. Beliau mendapatkan khilafah. Beliau jadi khalifah. Dan sekarang aku tidak butuh apa-apa lagi. Saya sekarang berambisi ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan saya berharap untuk mendapatkan surga. Berarti manusia itu berambisi ingin menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Kalau Anda sudah mencapai semua kedudukan dunia, ya tinggal aja minta menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada seorang mukmin pun kecuali dia rindu kepada surganya Allah. Tetapi siapa yang dirindukan surga? Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis riwayatnya, sanadnya baik, hasan. Riwayat Imam Tirmidzi dalam sunan beliau. Rasulullah bersabda, "Innal jannata la tashtaqu ila thalathah." Sesungguhnya surga ini merindukan 3 orang. Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, yang ketiga Salmanul Farisi. Bayangkan betapa bahagianya mereka, ya, dan bayangkan diri Anda di antara 3 orang yang dirindukan surga ini. Coba bayangkan kalau antum dengar berita tersebut dari Nabi bahwa antum ini ahli surga. Bagaimana kebahagiaanmu, kesenanganmu di dunia? Engkau dijanjikan, dijamin oleh Rasulullah surga, bahkan surga yang merindukanmu juga. Itu hal yang sangat luar biasa. Maka barang siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus tahu kunci surga apa. Kunci surga adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Maka ketahuilah bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada orang muslim bertauhid mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan kekal di neraka. Maka orang beriman dan bertauhid kepada Allah dan meninggal dalam keadaan tauhidnya, ya, dan dia pasti akan masuk surga, walaupun dia akan masuk neraka, dibersihkan karena dosa-dosa yang dilakukan, dan dia akan keluar dari neraka dengan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Luar biasa. Berarti kalau kita sebagai orang beriman meninggal dalam keadaan tauhid, walaupun banyak dosa, banyak maksiat, selama tidak ada niat menghalalkan dosa tersebut, dia meninggal dalam keadaan zina, dia berarti apakah dia masuk neraka? Selama dia tidak menghalalkan dosa besar tersebut, maka dia di bawah kehendak Allah, bisa dimaafkan, bisa diazab. Tapi kalau diazab, nggak bakalan lama di neraka, akan dipindahkan ke surga. Kenapa? Karena masih ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan bisa jadi Allah maafkan dia dan tidak menghukum orang tersebut. Maka ketahuilah bahwasannya orang yang meninggal dalam keadaan dosa tapi bukan berbuat syirik kepada Allah, maka itu di bawah kehendak Allah. Kalau Ahlus Sunnah pertengahan di antara firqah, kelompok-kelompok yang lain. Kita ini pertengahan. Kita tidak bilang dia diazab atau dia dimaafkan. Kita bilang enggak, dia di bawah kehendak Allah. Terserah Allah mau azab dia, mau maafkan dia. Seperti ada orang bilang sama saudaranya, demi Allah, Allah tidak akan maafkanmu. Kata Allah, siapa yang sombong? Ini kan kerajaanku. Saya habiskan, saya hancurkan amalmu, saya maafkan dia. Saya terima dia. Maka kita jangan menentukan fulan di surga, fulan di neraka, karena itu hak mutlaknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ada hadis riwayat Imam Ahmad dan dalam Musnad di Imam Abu Daud dan sanadnya sahih. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa yang saya lakukan, saya pribadi, apa yang saya lakukan kalau Allah izinkan saya, dan mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga. Ini yang saya lakukan. Ya, bisa ditiru, bisa tidak. Ini yang saya akan lakukan. Ini perasaan hati saya. Nanti bisa kalian merasakannya seperti apa. Ketika saya masuk ke dalam surga, saya akan mencari Asiyah, istrinya Firaun. Saya akan bertanya sama beliau, kamu ini wanita yang lemah fisiknya, tapi kuat imannya. Bagaimana kau bisa menerima siksaan dari Firaun ketika kamu menyatakan kamu wanita beriman? Saya kepingin tahu perasaan beliau seperti apa pada saat beliau disiksa oleh suaminya adalah Firaun di dunia. Saya ingin bertanya kepada beliau itu. Kemudian saya akan mencari lagi Uthman bin Affan, sahabat Rasulullah. Saya akan bertanya kepada beliau, bagaimana anda bisa sholat 1 rakaat baca 30 juz? Sayyidina Uthman bin Affan dalam riwayat yang sahih, beliau khatam Al-Quran, baca Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas 1 rakaat. Ada riwayat bahwa beliau khatam Quran itu 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Kita aja, kepinginnya yang ngebut, yang cepat. Mau yang cepat, ya, kalau bisa Alif Lam Mim 1 ayat kan? Alif Lam Mim 1 ayat. Jadi Alif Lam Mim Allahu Akbar. Oh, ramai itu masjid. Lihat masjid itu. 23 rakaat, 7 menit, masjidnya padat sekali. Pada saat saya teliti videonya, nggak ada yang gemuk. Semua kurus. Kenapa? Buang lemak terus, orang naik turun cepat. Ya. Maka itu dia syar'i kata orang. Jadi subhanallah, saya ingin bertemu dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Saya mau bertanya sama beliau, bagaimana anda bisa kuat, sanggup berdiri baca 30 juz? Kita baca juz 30, udah lemah, udah lemas. Coba bayangkan kalau imam masuk sholat, baca amma yatasa'alun sampai akhir, sampai habis. Oh, pada batuk. Oh, nggak ada yang datang lagi ke masjid. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, saya ingin bertanya kepada Sayyidina Uthman bin Affan, kok kamu bisa sanggup dan kuat? Itulah kuat imannya. Maka saya mau bertanya sama beliau,
kok Anda bisa berdiri baca 30 juz dalam satu rakaat? Saya akan pergi lagi menghadap sahabat Rasulullah namanya Mus'ab ibni Umair. Saya bertanya kepada beliau, kok kamu bisa sabar? Engkau disakiti oleh ibumu dan engkau tetap mau hijrah dan masuk Islam. Kalau kalian dengar cerita Mus'ab ibni Umair ini, sahabat yang luar biasa. Beliau itu orang pertama yang hijrah ke kota Yathrib yang kita kenal kota Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau itu terkenal dengan Islamnya. Dan sebelum masuk Islam, beliau itu terkenal dengan ketampanannya. Pakaiannya yang sangat bagus. Parfumnya paling harum di kota Makkah. Ya orang kaya, dimanja sama orang tuanya. Dan dia menggunakan pakaian yang paling mahal. Dia menggunakan parfum yang paling mahal. Dan beliau itu punya harta yang luar biasa. Sampai pakaiannya itu sutra. Pakaian beliau sutra karena dimanja sama kedua orang tuanya. Pada saat dia masuk Islam dan dia menyembunyikan Islamnya karena takut sama ibunya. Ibunya agak tegas dia, agak keras. Kemudian dia sembunyikan Islamnya dari ibunya dan dia diam-diam ke Rasulullah menghadap Nabi SAW. Sampai ada orang mengadu kepada ibunya bahwa anak kamu masuk Islam. Akhirnya dia ditahan, kemudian dia disiksa. Sampai beliau lepas, beliau langsung pergi hijrah ke Habasyah. Hijrah ke negeri Ethiopia sekarang. Dan ibunya itu termasuk orang yang terkaya di kota Makkah. Pada saat dia masuk Islam, Mus'ab bin Umair, dia lepas semua kekayaan dia. Kenapa? Karena dia sering disiksa sama ibunya sehingga berubah warna kulitnya, wajahnya pucat. Yang dulu wajahnya segar, bajunya bagus. Karena dia Islam, maka ibunya tarik semua kenikmatan itu. Tapi beliau kekeh. Dan itu yang membuat saya ingin bertemu beliau di surga. Bagaimana kau meninggalkan kenikmatan ini semua cuma hanya untuk masuk Islam? Dan begitu kuat imannya, kuat akidahnya. Dan pada saat ibunya mau melepaskan dia sudah kekeh, dia nggak mau kembali ke kufur lagi, dia tetap mau Islam. Akhirnya ibunya bilang, ya udah, kamu lepas semua kenikmatan yang kau punya. Idhhab li sya'nika lam a'ud laka umman. Kamu pergi. Saya bukan ibumu lagi. Ya Allah. Tapi beliau tetap berusaha mengajak ibunya dan memberikan pemahaman, sulit. Akhirnya beliau tetap melepaskan orang tuanya dan beliau pergi hijrah dari Makkah ke Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Saya akan pergi menghadap 10 sahabat yang dikabarkan Nabi masuk surga. Nabi lagi duduk sama sahabat, kemudian Sayyidina Abu Bakar minta izin. Kata Nabi, kasih izin dan kasih tahu dia penghuni surga. Masuk Abu Bakar. Terus Sayyidina Umar datang. Akhirnya kata Nabi, izinkan. Dan dia kasih tahu dia masuk surga. Ini fulan masuk surga, fulan masuk dan ahli surga. Bayangkan, dan saya ingin berjumpa dengan 10 sahabat ini. Saya ingin bertanya kepada mereka, apakah kalian bisa tidur di malam hari itu? Sedangkan Nabi menyatakan kalian penghuni surga. Coba kalau Nabi ketemu kita, Nabi bilang kamu ahli surga. Malam hari itu bisa kita tidur atau tidak? Kita bisa tidur nyenyak atau tidak? Atau kepikiran gitu, membayangkan kita nanti di surga seperti apa? Saya akan di surga insya Allah menghadap kepada Siti Hajar. Hajar ini istri Nabi Ibrahim. Saya ingin bertanya kepada beliau, sanggupkah engkau bisa hidup di gurun, di padang pasir, engkau sendiri bersama bayimu, gak ada satupun yang menjagamu? Kekuatan apa yang kau miliki di saat itu? Seorang wanita sama bayinya ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Beliau pergi meninggalkan mereka. Kekuatan apa yang dia miliki sehingga dia bisa benar-benar tegar dan kuat, bisa tunggu berada di lokasi tersebut? Saya ingin pergi mencari Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah yang tukang azan di zaman Nabi. Saya mau cari beliau. Di mana Bilal bin Rabah? Di mana beliau? Kenapa? Wahai Bilal yang mulia, tolong bacakan azan. Saya ingin mendengarkan azan. Saya rindu mau mendengarkan suara azan muazzin Nabi, tukang azan zaman Nabi seperti apa. Kadang-kadang kita kalau dengar azan di Makkah, Madinah, ya kita terharu, kita senang, bahagia, sampai kadang-kadang meneteskan air mata. Bayangkan kalau kita di surga mencari Sayyidina Bilal bin Rabah yang biasa tukang azan di zaman Rasulullah. Suaranya merdu seperti apa? Maka Nabi bilang, Bilal itu suaranya merdu.
Maka beliau yang komandankan azan di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Saya ingin pergi mencari Nabi Yunus. Saya mau bertanya kepada beliau, bagaimana Anda bisa bertahan di dalam perut ikan selama beberapa hari, beberapa bulan yang tidak diberitahukan? Kok bisa bertahan? Bayangkan, antum ini masuk ke dalam rumah, tiba-tiba lampu mati, listrik mati, gelap gulita. Ya, itu kita rasa takutnya kayak gimana? Atau masuk jalanan gelap gimana? Ini bukan masuk ke rumah, ini masuk ke dalam perut ikan. Bayangkan, itu sampai beliau ada di dalam kegelapan. Maka Allah sebut fanada fi dhulumat. Beliau memanggil di tengah-tengah kegelapan, bukan satu kegelapan, tapi bentuknya jamak, banyak, dhulumat. Jadi apa? Kata ulama, itu kegelapan laut, karena makin masuk ke dalam dasar laut itu, ya, itu makin terlihat gelap. Yang kedua, kegelapan malam hari, kegelapan perut ikan, dan itu subhanallah beliau bisa bertahan di situ. Kekuatan apa yang bisa diberikan sehingga beliau bisa bertahan di tempat tersebut? Saya akan pergi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Saya bertanya kepada beliau, bagaimana Anda bisa tidur padahal masih kecil, bisa tidur menggantikan Rasulullah ketika Nabi mau hijrah? Kan yang menggantikan Nabi tidur di kasurnya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, betul? Halo? Masih hidup? Jadi Sayyidina Ali masih kecil, masih bocah kecil, beliau menggantikan Nabi di kasur Nabi, padahal dia tahu orang kafir ngejar Nabi mau membunuhnya. Kekuatan apa yang dia miliki? Masih kecil sudah bisa. Loh, kok bisa tidur di kasur Nabi, sedangkan Anda tahu mereka incar Nabi, ngejar Nabi, ingin membunuhnya. Artinya apa? Bisa dibunuh juga Sayyidina Ali. Maka saya ingin berjumpa dengan beliau. Rasa apa yang kau rasakan pada saat Anda tidur di kasurnya Rasulullah pakai selimut, terus tiba-tiba maaf, ya kan orang kafir nggak usah pakai lihat mukanya aja bisa ditusuk selesaikan habis, ya nggak usah lihat-lihat aja gitu. Tapi kekuatan apa yang beliau miliki? Maka saya ingin bertanya dan mencari beliau di surga menanyakan hal demikian. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, saya ingin mencari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya ingin bertanya kepada beliau, bagaimana Anda tegar dan kuat ketika Rasulullah wafat, sehingga yang bisa menyelesaikan perdebatan. Kan sahabat pada saat Nabi wafat, mereka tidak mengakui Nabi meninggal. Mereka itu kira Nabi Muhammad seperti Nabi Musa pergi. Nabi Musa dulu pernah pergi 40 hari, 30 hari ditambah 10 jadi 40 hari. Dalam surat Al-A'raf dijelaskan. Bayangkan Sayyidina Abu Bakar yang keluar di tengah-tengah umat Islam dan sahabat untuk menyelesaikan perdebatan bahwa beliau mengumumkan Nabi sudah wafat. Yang beribadah kepada Nabi Muhammad, Nabi sudah wafat. Tapi yang beribadah kepada Allah, Allah hidup kekal abadi subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingin bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Anda bisa berdiri di depan sahabat mengumumkan Nabi sudah wafat? Sedangkan Sayyidina Abu Bakar kita kenal hatinya lembut. Dan kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar itu, orangnya itu cepat meneteskan air mata. Kalau kita istilah kita zaman sekarang, cengeng orangnya. Saya mau cari Sayyidina Umar bin Khattab. Seperti apa beliau itu sampai syaitan takut sama beliau? Bayangkan, kita ini, syaitan ini nggak ada takut-takut sama kita. Ketemu kita aja berpelukan, ya, sampai ya mengucapkan selamat lebaran. Itu syaitan aja. Sama Sayyidina Umar aja takut. Kata Nabi, "Lau ra'aka asyaitanu salikan fajjan lasalaka ghaira." Wahai Umar, kalau syaitan nengok engkau dilihat dari jauh aja, nih, masih di sini di depan masjid. Dia ada di depan sana di gerbang komplek. Syaitan lihat ada Sayyidina Umar lagi lewat menuju ke sana. Dia bilang, "Aduh, cari jalan lain aja deh." Padahal Sayyidina Umar enggak lihatnya, tidak melihat. Tapi segitu Sayyidina Umar kuat imannya, kuat akidahnya, sehingga membuat syaitan takut sama dirinya. Saya ingin jumpa dengan beliau, seperti apa fisiknya, seperti apa tingginya, besar. Sayyidina Umar itu kalau ketuk pintu orang tahu kok. Kan biasa kalau kita ketuk pintu lembut gitu kan. Kalau Sayyidina Umar ketuk pintu beda, kencang kedengaran. Dan beliau itu kalau naik kendaraan kayak naik keledai gitu. Kata riwayat, beliau cuma tinggal ngangkat kaki doang, saking tingginya beliau. Ya. Dan tidak ada yang berani jatuhin Sayyidina Umar kecuali Rasulullah.
Sayyidina Umar itu nggak dibunuh dari depan, tapi dibunuh dari belakang. Pas lagi imam sholat subuh rakaat kedua, ditusuk beliau dari belakang. Coba si manusia itu kalau berani nusuk Sayyidina Umar dari depan, syaitan aja takut. Karena dia pengecut, jadi membunuh Sayyidina Umar dari belakang. Namanya Abu Lulu al-Majusi, yang disembah-sembah oleh orang Syiah. Abu Lulu al-Majusi yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab, orang Syiah bikin makam, ada kuburannya. Sampai mereka bikin ada hari raya, mereka merayakan hari pembunuhan Sayyidina Umar bin Khattab karena mereka benci dengan sebagian sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah, Sayyidah Hafsah, dan Sayyidina Uthman. Mereka membenci sahabat-sahabat itu semua. Nanti suatu saat kita akan tayangkan video tentang orang-orang Syiah dan apa yang mereka lakukan, ya, kegiatan-kegiatan ritual mereka setiap Ashura di bulan Muharram, ya, ritual mereka melukai diri mereka sendiri dan lain. Nah, itu nanti kita akan perlihatkan seperti apa orang Syiah biar kita waspada, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena mereka itu masuk dari satu jalur saja. Cinta keluarga Nabi. Cinta Ahlul Bait. Itu mereka masuk dari situ terus. Ya. Anta masa benci dengan Sayyidina Ali, benci dengan Fatimah, benci dengan Al-Husain, benci dengan Imam Hasan. Nah, ya kita bilang enggak benci, berarti ya, lama-lama diajak masuk ke situ. Pelan-pelan, dan mereka itu beredar di Indonesia. Saya waktu itu sekitar 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya menghitung ada sekitar 20 yayasan lebih, hampir 26 waktu itu. Bayangkan 10 tahun yang lalu, sekarang udah lebih banyak. Mereka menyebarkan kitab-kitab, ajaran-ajaran mereka, kajian-kajian mereka. Kita tidak melihat beda dengan kita, tapi dia disupin itu, ya, dimasukkan pemahaman-pemahaman Syiah itu di dalam masyarakat sehingga mereka mulai mencela Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah. Maka kita harus waspada. Nanti kita akan ada suatu waktu pembahasan seputar mereka ini. Pemahaman mereka terhadap sahabat seperti apa, terhadap Al-Quran. Quran yang ini bukan Quran mereka. Memang nanti ada Quran muncul menurut mereka di akhir zaman namanya Quran Fatimah atau Mushaf Fatimah. Maka saya ingin berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Saya ingin bertanya dan menyatakan kepada beliau, aku mencintai Sayyidina Umar. Dan saya mau bertanya, bagaimana perasaanmu ketika engkau menjadi sahabat Rasulullah, padahal dulu engkau orang yang paling membenci Rasulullah. Bayangkan, Sayyidina Umar itu paling benci Nabi Muhammad, dan pada saat dia mau masuk Islam, dia malah mau membunuh Nabi Muhammad. Kan gini, Sayyidina Umar suatu hari waktu kesal, dia sudah tidak sanggup lagi menahan rasa kesalnya kepada Nabi Muhammad. Dia sudah naik kendaraan, dia pegang pedang, udah cari Rasulullah. Di pertengahan jalan ada orang ketemu Umar, mau kemana? Saya mau membunuh Muhammad ini. Kata orang tersebut, bagaimana kamu membunuhnya? Memang keluarganya membiarkan kamu begitu saja? Gak mungkin keluarganya biarin kamu bunuhnya. Kata dia, saya akan bunuh. Loh, jangan mikirin Muhammad, adikmu aja Fatimah sudah masuk Islam. Waduh, kata beliau, saya aja mau ngejar Muhammad, adik saya malah masuk Islam. Akhirnya terjadi perdebatan. Sayyidina Umar pada saat itu langsung menampar adiknya. Pada saat ditampar, bayangkan, Sayyidina Umar sekali menampar orang, wajahnya berdarah langsung. Ya, saking besar tangannya, saking besar kekuatannya, sampai berdarah. Pada saat lihat darah muncul di wajah, terlihat di wajah adiknya, ya namanya adik kandung, ya ada rasa kasih sayangnya juga. Apapun tegasnya, kerasnya, tetap juga ada sifat lemah lembutnya. Akhirnya Sayyidina Umar hatinya dilembutkan oleh Allah, sampai dia bilang, tadi pada saat saya masuk, saya lihat kalian dengarin lagi ngomong apa gitu, saya nggak paham. Maksudnya Quran, karena dia nggak tahu. Kata Sayyidina Umar, ya udah, saya mau lihat itu, saya mau baca. Kan dia bisa baca, Sayyidina Umar, bukan ummi, beliau itu bisa membaca. Kata adiknya, ya udah, saya kemarin ini dengar Nabi mendoakan kamu biar masuk Islam, dan nampaknya betul itu terjawab doanya Rasulullah, terijabah. Kata Sayyidina Umar, kasih kertas itu ke saya. Kata dia, tidak, kamu ini musyrik, najis, mandi dulu. Mandi, habis mandi baca awal surat Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, dan seterusnya. Langsung meninggalkan adiknya, pergi ke Nabi Muhammad. Pada saat ketuk pintu, sahabat lagi bersama Nabi, ada yang ngintip, wah Umar, permisi, mundur lagi dia. Gak berani buka pintu, dia takut. Umar bukan main hantam langsung, bagian pedang lagi,
Mereka nggak tahu dia mau masuk Islam. Kata Nabi Muhammad, bukakan pintu. Kalau dia bawa berita baik, kita terima. Kalau dia bawa berita buruk, kita bunuh dia dengan pedang dia. Kata Nabi, biarin saya yang hadapan dengan dia. Akhirnya dia masuk dan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada saat itu umat Islam saking mereka bahagia karena Umar termasuk orang yang kuat di kota Makkah. Sampai mereka mengumumkan takbir di dekat Ka'bah. Baru pertama kali mereka mengumumkan Islam mereka semua. Saking mereka bahagia dengan masuknya Islam Umar radhiyallahu anhu. Sampai yang lain hijrah ke kota Yathrib sembunyi-sembunyi, diam-diam malam hari. Saking takutnya mereka. Kalau Umar nggak pakai gitu. Siang hari naik kendaraan, naik ke kudanya beliau, tawaf Ka'bah. Habis tawaf kata beliau apa? Hei, saya mau hijrah ke kota Madinah. Yang ingin istrinya jadi janda dan anaknya jadi yatim, silakan ketemu saya di belakang bukit ini. Gak ada satupun yang keluar mengejarnya, padahal dia sendirian. Kan misalnya kalau 20 orang bisa menghajarnya, ya kan tetap kekuatan terkalahkan. Saking takutnya mereka sama Sayyidina Umar, beliau hijrah siang hari terang-terangan dan tidak ada satupun yang mengejarnya. Yang dulu Sayyidina Umar, saya ingin bertanya kepada beliau, dulu engkau benci Rasulullah, dulu engkau tidak suka dengan Nabi, tapi sekarang engkau ini adalah orang yang dekat dengan Rasulullah sampai membela Nabi, bahkan beliau dimakamkan sebelah-sebelahan dengan Nabi. Halo? Kita lihat makam Rasulullah, sebelahnya ada Sayyidina Abu Bakar, sebelahnya lagi ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya mau pergi ke Nabi Yusuf. Saya menghadap Nabi Yusuf alaihissalam. Saya mau bertanya dan memandang wajahnya. Kan dulu wanita Nabi Yusuf lewat aja sampai motong tangannya, saking tampan beliau. Saya mau lihat ketampanan Nabi Yusuf seperti apa. Kemudian saya mau menyampaikan kepada beliau bahwa wahai Nabi Yusuf, kisahmu paling aku sukai. Dan surat Al-Quran yang dengan namamu ada surat Yusuf, itu surat yang paling aku sukai. Kemudian saya akan menghadap kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, ulama meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Saya bertanya kepada mereka, apa perasaan kalian mengumpulkan hadis Rasulullah di dalam kitab-kitab, takut hilang hadis Nabi, dan apa yang Nabi katakan kepada kalian ketika kalian berjumpa dengan Rasulullah di dalam surga. Kemudian saya menghadap Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan saya mengucapkan saya cinta kepada kalian dan saya berterima kasih kalian sudah mengumpulkan kitab-kitab fikih, ajaran fikih kepada kami sehingga kami bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya pergi menghadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk bersama beliau, mencium tangan beliau dan bercerita kepada beliau, "Ya Rasulullah, aku mengikutimu, aku mencintaimu, aku mentaatimu. Aku mengakui engkau adalah utusan Allah. Akan tetapi di dunia saya belum pernah diberikan kesempatan berjumpa langsung kepadamu. Saya tidak pernah di dunia diberikan kesempatan bertemu secara langsung denganmu. Maka alhamdulillah saya bersyukur bisa diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga sehingga mendapatkan kemuliaan, duduk menatap wajahmu, bersalaman, mencium tanganmu dan bercerita bagaimana perasaanku ketika aku mencintaimu di dunia. Yang terakhir, saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan kita semua kemuliaan ini, menghadap Allah dan memandang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak tahu apakah saya akan sanggup bisa bercerita kepada Allah apa yang saya alami di dunia atau tidak, karena saya akan terkejut, kok aku bisa diberikan kesempatan bisa menghadap Allah Jalla Jalaluhu, Sang Khalik Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua berdoa, mudah-mudahan jika kita semua diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bersama orang-orang yang kita cintai, kedua orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, seluruh kaum muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.